three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini saya ingin membahas lanjutan dari kemarin ya, untuk masalah hukum Manchester City dengan IPL gitu ya teman-teman. Karena ini sambungan, mungkin ada baiknya sih teman-teman lihat dulu ya video saya yang ini, tentang masalah hukum ini apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dan saat ini sudah mulai merembet ke ranah fans yang tadinya hanya ranah klub dengan IPL, manajemen klub dengan IPL gitu ya. Sekarang sudah mulai masuk ke ranah fans gitu. Dan muncullah ini istilah kartel merah gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan Arsenal dan suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, latar belakang tentang masalah kartel merah ini adalah ya munculnya kubu-kubu ya. Jadi dalam masalah hukum Manchester City dengan IPL tadi yang menggugat aturan APT gitu ya, Associated Party Trade. Jadi hubungan dagang dengan pihak-pihak yang berhubungan gitulah ya. Jadi intinya bahwa di mana ketika satu klub ini melakukan hubungan komersial dengan entitas lain, di mana entitas ini kepemilikannya ini sama dengan kepemilikan klub atau punya hubungan gitu ya dengan si pemilik klub, maka nilai dari hubungan dagang ini akan dipertimbangkan, akan dinilai oleh panel independen apakah nilai hubungan dagang ini sesuai dengan harga pasar. Dimana kalau ternyata nanti harganya tidak sesuai dengan perkiraan harga pasar, maka IPL berhak untuk menolak hubungan komersial ini. Ya, berhak untuk membatalkan hubungan komersial ini. Nah, ini ya teman-teman yang menjadi satu masalah di mana dengan pertentangan masalah aturan ini muncul kubu-kubu ya, di mana di video saya yang kemarin itu ada sekitar 12 atau 13 klub yang mendukung IPL, di mana di antaranya dari klub-klub ini adalah Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, lalu ya ada banyak klub-klub lain lah ya. Lalu di pihak Manchester City, yang mendukung Manchester City ini ada Newcastle, Chelsea, dan Aston Villa gitu ya, yang dimana memang ini klub-klub ini sekarang lagi punya masalah keuangan gitu, atau sedang diselidiki ini keuangannya apakah sesuai atau tidak gitu kan ya. Jadi ini teman-teman latar belakangnya ya, bahwa muncul kubu-kubu ini. Lalu ini karena ada masalah kubu-kubu seperti ini ya, mulailah dari pihak-pihak fans ini ya mulai bermunculan nih ya, kartel merah ini kan. City harus menjatuhkan kartel merah. Lalu ini Manchester City menuntut The Prem, ini berarti IPL ya, dan kartel merah. Jadi ini mulai bermunculan nih istilah kartel merah. Dan apakah nanti akan muncul juga di fanbase Indonesia? Kemungkinan besar ya, ini tinggal menunggu waktu ya untuk istilah kartel merah ini akan masuk ke ke kosakata para fans Indonesia gitu. Kartel merah ini sebenarnya apa sih? Kartel merah ini yang dituduhkan ini adalah Manchester United, Liverpool, dan Arsenal, di mana tiga klub ini ya dikatakan berusaha untuk menjaga dominasi mereka sehingga mereka menjatuhkan klub-klub lain gitu ya. Dan di sini saat ini yang sedang dicoba untuk dijatuhkan ini adalah Manchester City gitu. Dan ya yang sudah kena ini adalah Liverpool, Newcastle dihalang-halangi, Aston Villa juga sedang dihalang-halangi gitu kan.
Ya, kita tahu saat ini Manchester City sedang menghadapi tuntutan 115 pelanggaran FFP ya, yang konon katanya kalau sampai terbukti bersalah bisa membuat Manchester City ini didiskualifikasi dari EPL. Dan kalau sampai didiskualifikasi ini lebih parah dibanding kayak kasus Juventus yang dimana dia otomatis degradasi ya ke seri B gitu. Kalau dalam kasus Manchester City ini sampai dia didiskualifikasi, maka ini bukan hanya degradasi ke Championship, tapi bahwa mereka itu benar-benar dicoret namanya dari Liga Inggris, dan untuk bermain lagi mereka harus mendaftar dari Liga Amatir dulu. Jadi benar-benar mulai dari liga paling bawah dulu untuk mereka lalu naik perlahan-lahan untuk balik lagi ke IPL. Jadi ya ini teman-teman, kalau sampai terbukti bersalah ada kemungkinan City akan didiskualifikasi gitu ya. Nah tadi kalau didiskualifikasi berarti otomatis mereka keluar dari kancah persepak bolaan Inggris sama sekali. Lalu kita juga tahu Chelsea yang saat ini mereka keuangannya juga lagi morat-marit ya, dimana kemarin mereka ya untuk lolos dari aturan PSR ini harus pakai trik akuntansi, di mana mereka menjual 2 hotel kalau nggak salah ya, 2 hotel milik Chelsea ini ke sister company mereka, yang ya dengan trik ini ternyata bisa lolos gitu. Lalu Aston Villa juga ya, ini saat ini terpaksa harus menjual pemain-pemainnya, ya bukan pemain-pemainnya, mungkin 1 atau 2 pemain supaya sebelum Juni ya, jadi sebelum bulan Juni ini selesai mereka harus menjual pemain agar bisa tetap compliant dengan aturan PSR. Dan kita juga tahu Newcastle yang tidak bisa belanja jor-joran ya, ini sekali lagi hubungannya dengan aturan PSR gitu. Nah ya inilah makanya klub-klub ini mendukung Manchester City gitu, karena ya mereka secara klub keuangannya memang tidak sehat gitu kan, tapi pemiliknya punya duit yang gila-gilaan, sehingga pemiliknya kalau mau bisa nyuntik dana gila-gilaan dan lalu tidak ada apa ya, jadi intinya pemilik klubnya ini sebenarnya kalau mau bisa nyuntik dana gila-gilaan dan membuat ini klub ini bisa belanja besar-besaran gitu ya. Tapi semua ini sekarang dihalang-halangi oleh aturan FFP ini ya. Jadi inilah yang dituntut oleh Manchester City gitu, bahwa aturan FFP ini ya membuat klub-klub yang punya pemilik kaya-kaya ini tidak bisa bersaing. Dan ini dari para fans ini menuduhkan tadi kartel merah ini yang mendalangi ini semua supaya klub-klub lain ini tidak bisa menyaingi mereka gitu ya. Ya ini sebenarnya tanggapan saya bahwa ini sebenarnya hal yang bodoh gitu ya, bahwa aturan FFP ini itu dibuat itu untuk melindungi klub-klub agar jangan sampai mereka ini terancam keberadaannya karena ya terancam masalah finansial gitu ya. Dari survei UEFA gitu kan, jadi ini saya kutip dari, sebentar ya, saya buka dulu di sini sebentar. Mana ya? Oke ya, ini dari survei UEFA di sini ya. Ini ada sekitar sewaktu mereka mulai memperkenalkan aturan FFP ini di tahun 2009 ya, ini ada 655 klub Eropa ya yang ini beroperasi dalam kerugian yang sangat besar ya, dimana rata-rata si klub ini masih bisa menelan kerugian itu karena pemiliknya kaya. Tapi 20%, berarti ini 20% dari 655 itu berapa? 100
ya, 130 klub ini dalam posisi mereka ini ya ternyata terancam keberadaan klubnya karena tidak mampu menelan tadi kerugian itu gitu ya. Jadi aturan FFP ini adalah untuk mencegah jangan sampai satu klub ini belanja gede-gedean di luar dari pemasukan mereka secara secara ekonomis gitu. Jadi jangan sampai mereka belanja jor-joran melebihi pemasukan mereka gitu, yang membuat lalu mereka punya punya hutang yang besar sehingga klubnya itu lalu nggak bisa bayar hutang, akhirnya klubnya bangkrut gitu. Dan kalau bangkrut lalu klubnya ini akan hilang sama sekali kan dari peredaran gitu. Dan ini yang lalu menjadi menjadi korban ya adalah fans juga gitu. Jadi fans ini yang jadi korban kalau sampai klub ini lalu benar-benar menghilang gitu kan. Nah, masalah kedua gitu kan, kita ngomong untuk aturan FFP ini adalah yang dimana ada namanya uang besar gitu ya, pasti di situ akan mulai masuk juga untuk kejahatan-kejahatan finansial. Seperti kita ngomong adalah pencucian uang gitu. Nah, kalau saya mau ngambil contoh Chelsea lah gitu kan. Chelsea ini ya kenapa Roman Abramovich gitu kan sampai jadi persona non grata gitu kan di Inggris, dicekal. Karena juga ada indikasi bahwa uang yang dipakai untuk Chelsea ini lalu mengalir juga ke Rusia untuk membiayai perang Rusia melawan Ukraina. Ya, sekarang saya nggak ngomong politiknya dulu ya. Saya bukan mau ngomong politik. Jadi saya ya terserah nih teman-teman ini mau dukung siapa, mau dukung Rusia, mau dukung Ukraina ya, bukan masalah saya. Masalahnya adalah di Inggris. Inggris ini sebagai negara yang merupakan anggota NATO, tentu mereka saat ini mendukung Ukraina. Ya, di mana aliran dana ke Rusia tentu ini menjadi sesuatu yang ilegal. Ya, jadi ini yang juga ya kalau mau ngomong ada kasus pencucian uang di mana dana yang masuk ini adalah dana-dana dari Inggris kok keluar ke Rusia gitu. Nah, ini yang menjadi satu problem juga, di mana ada uang besar pasti ya kejahatan-kejahatan keuangan dalam hal ini tadi pencucian uang. Nah, tadi sekali lagi saya bukan mau masuk ke ranah politiknya, tapi secara hukumnya nih bahwa ini tadi kasusnya dianggap adalah ini pencucian uang ya, dana yang harusnya nggak mengalir ke kelompok tertentu lah ternyata bisa mengalir ya, karena ada tadi trik-trik akuntansi yang dilakukan ya, ini yang menjadi satu masalah juga. Jadi ini problem kedua ya, kita bukan hanya ngomong tadi untuk melindungi klub, tapi sekarang juga melindungi institusi keuangan yang ada di negara yang di sini saat ini kita ngomong adalah di Inggris gitu ya. Jangan sampai lalu dana-dana besar ini dipakai untuk dialirkan ke musuh-musuh lah, kalau di sini kita ngomong musuh-musuh dari Inggris gitu ya. Apakah itu negara yang memang berseteru dengan Inggris atau kelompok-kelompok ya, kita ngomong aja lah mungkin kelompok-kelompok teroris gitu ya. Ya kita nggak tahu. Nah, ini yang mau dijaga. Yang ketiga, tadi banyak juga orang yang ngomong ya ini kan bukan duit elu ya, kenapa ribet gitu kan, ya, ini kan duitnya pemilik, si pemilik mau bakar duit kan terserah dia. Masalahnya rata-rata klub ini bukan bakar duit pemilik gitu kan, mereka bakar duit, pinjem duit dari bank ya, bakar duitnya dengan pinjem duit dari bank. Ketika dimana mereka pinjem duit dari bank lalu akhirnya nggak bisa bayar gitu kan, uang yang di bank itu yang nggak bisa dibalikin, yang mereka pinjem itu duit siapa ya, duit kita gitu kan. Ya oke lah, mungkin bukan kita sebagai fans Indonesia gitu ya, tapi mungkin di teman-teman yang fans Inggris yang mereka ada nyimpen duit di bank lalu
dipakai seperti ini, ya itu uang mereka berarti kan sebenarnya. Dan kalau anggaplah tadi banknya bisa sampai ada yang kolaps, bukankah ini juga akan merembet nanti akan nyampe ke kita juga di Indonesia gitu ya. Jadi ini masalah aturan keuangan FFP ini dampaknya luas gitu ya. Jadi bukan hanya untuk klub sepak bola, tapi bahwa ini tadi untuk menghindari kejahatan. Lalu juga tadi menghindari untuk masalah keuangan yang bisa merembet secara lebih jauh gitu kan. Ya kalau sampai ada satu klub yang punya hutang besar-besaran lalu dia nggak mampu bayar, banknya kolaps, dan bank di Inggris ini kolaps, lalu bisa menjadi efek domino, kita mungkin bisa melihat pengulangan dari krisis ekonomi tahun berapa itu, 2008 ya, yang masalah hutang hutang KPR itu kan, mortgage gitu kan di Amerika gitu kan. Ya ini juga menggunakan trik-trik keuangan seperti ini gitu yang membuat menjadi masalah bagi perbankan ya. Dan menurut saya pribadi tuntutan Manchester City kepada IPL ini tentang aturan APT ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang Manchester City tidak punya nilai komersial di luar dari sponsor yang dimiliki oleh Sheikh Mansur juga tadi kan, Etihad Airways gitu. Etihad Airways ini kan yang punya Sheikh Mansur juga. Jadi bahwa dengan tuntutan ini sebenarnya mereka mengakui bahwa sponsor dari sponsor dari Etihad Airways ini memang digelembungkan nilainya. Kenapa? Mereka mau mau menolak aturan ini, alasannya bahwa kalau nggak ada sponsor seperti ini mereka nggak punya duit masuk gitu kan. Ya itu kan yang di mereka keluhkan kan, bahwa kalau nggak kita cara seperti ini nggak ada duit yang masuk ke klub kita gitu. Nah ini sebenarnya sudah merupakan pengakuan yang tidak sadar mereka lakukan. Ini adalah pengakuan bahwa tanpa Etihad Airways, Manchester City ini nggak bakal bisa cari sponsor lain. Kita lihat aja sampai sekarang ya, Manchester City. Sponsor apa sih untuk produk di Indonesia? Kita pernah lihat produk untuk Manchester United itu bahkan sampai ban aja ya ada gitu. Asuransi di Indonesia, Tottenham itu punya kan sponsor AIA itu kan, dan di Indonesia ini mereka juga mengiklankan itu memakai Tottenham gitu. Jadi klub-klub seperti ini, bahkan kayak Liverpool, produk-produknya di Indonesia juga banyak gitu yang memakai Liverpool. Untuk Arsenal di Indonesia nggak terlalu banyak ya, bahkan mungkin tidak ada. Tapi di Amerika gitu kan, karena ini memang pemilik Kroenke ini mereka lebih berkonsentrasi untuk bisnis di Amerika gitu ya. Jadi untuk hubungan bisnisnya lebih banyak ke Amerika, nggak terlalu banyak juga ke Indonesia gitu. Ke Nigeria mungkin ya ada juga gitu. Tapi di Indonesia karena fans Arsenal di Indonesia nggak terlalu besar, ya tidak ada produk sponsor dari Indonesia juga yang memakai Arsenal gitu ya. Tapi kita lihat Manchester United, Liverpool, bahkan tadi Tottenham Hotspur, ada loh iklan-iklannya di Indonesia gitu. Ya jadi kalau kita lihat Manchester City ini, mereka sponsornya kemana? Cuman Etihad. Ya jadi bisa dibilang tadi sekali lagi, tanpa Etihad Airways, mereka sudah mengakui bahwa mereka tidak punya sponsorship lain yang bisa memberikan mereka dana besar gitu. Jadi ya inilah kondisi dari klub seperti Manchester City ini, ya memang terlalu bergantung dari Sheikh Mansur. Dan ini menjadi satu problem gitu kan, kalau sampai Sheikh Mansur ini lalu bosen lah gitu. Atau tadi kasusnya sama kayak Chelsea.
di mana Sheikh Mansur itu dari mana sih, Abu Dhabi ya, Abu Dhabi atau Qatar ya, ya pokoknya itulah. Anggaplah tiba-tiba Inggris selalu bermasalah dengan negaranya, Sheikh Mansur dicekal. Manchester City bisa apa? Karena mereka sebagai entitas bisnis, mereka nggak bisa punya penghasilan selain dari sponsornya Etihad gitu. Dan Manchester City sendiri sekarang nih posisinya mengancam EPL, mengancam dalam artian kalau sampai aturan APT ini di pengadilan mereka kalah ya, mereka udah ngancam akan satu, naikin harga tiket. Ya, kedua, akan memotong anggaran untuk tim wanita. Ketiga, memotong anggaran untuk tim akademi. Dan yang keempat, akan memotong anggaran itu yang untuk pengembangan komunitas. Gitu. Jadi, ya kita sebenarnya sudah bisa melihat ini masalahnya bukan kartel merah. Masalahnya ini klub yang nggak bisa punya penghasilan walaupun mereka sudah juara. Ya, pada kenyataannya mereka nggak bisa ngapa-ngapain secara keuangan, nggak bisa membangun fanbase juga. Kita bisa lihat video mereka ya, untuk yang waktu mereka menang di YouTube itu, mereka kayak apa sih, selebrasi kemenangannya itu sama Arsenal lah yang kalah aja untuk apa ya, video Arteta itu yang dia pidato di Emirates itu kan, kalah loh jumlah videonya, Arsenal masih lebih menang gitu ya. Liverpool gitu kan, untuk apa ya, goodbye-nya kepada, jadi ucapan selamat tinggal kepada Jurgen Klopp, videonya lebih besar daripada video selebrasi Manchester City gitu. Jadi memang kita ngomong Manchester City ini tidak punya fanbase yang bisa mendukung mereka secara keuangan karena mereka memang tidak membangun fanbase. Ya, mereka hanya benar-benar bergantung pada keuangannya dari Sheikh Mansur. Dimana tadi kalau sampai terjadi sesuatu sama Sheikh Mansur dan tidak ada yang meneruskan, habislah Manchester City ini. Dan ini ya, nah terus kalau memang dituntut 115 dan kalah, dan lalu mereka sampai di tadi apa namanya, didiskualifikasi, bukankah ini sama aja mempercepat hal itu ya? Karena memang berarti pada dasarnya Manchester City ini ya memang tidak layak gitu kan, secara keuangan mereka memang sebenarnya tidak mampu untuk bisa, ya udah dinyatakan bersalah ya berarti memang ya sudah dihilangkan gitu. Karena memang pada dasarnya mereka secara keuangan tidak mampu gitu ya. Nah, inilah jadi menurut saya bullshit lah ini kartel merahan ini ya. Ini hanya pengalihan apa ya, pengalihan isu dari fans-fans yang ya mereka sekarang semakin ketakutan bahwa Manchester City ini semakin terpojok gitu kan. Dan ini EPL memang sangat apa ya, sangat serius dan mereka sangat berhati-hati sehingga mereka memakai waktunya ini perlahan. Mereka nggak terburu-buru supaya apa? Supaya nanti pada saat masuk di pengadilan yang notabene ini untuk yang 115 tuntutan apa namanya, pelanggaran FFP itu November itu nanti akan dijalankan. Dan ya kita tunggulah ini. Makanya saat ini City ini sudah dalam posisi terpojok kalau menurut saya gitu ya. Ya, ini jadi teman-teman untuk masalah kartel merah ini ya, mungkin sebentar lagi para fans goib ya Manchester City, tapi menurut saya mungkin bukan fans Manchester City yang akan mulai koar-koar. Menurut saya nanti para fans Chelsea ini yang akan koar-koar tentang masalah kartel merah ini ya. Jadi ya kita lihatlah ini nanti
menurut saya ini ya untuk masalah yang mereka bikin sendiri gitu kan, masalah yang mereka bikin sendiri secara keuangan, mereka yang nggak bisa mengatur keuangan mereka, ya jangan salahkan klub lain ketika mereka lalu ya punya masalah secara keuangan, apalagi menggunakan trik-trik akuntansi yang sebenarnya tidak apa ya, tidak legal gitu kan. Ya, itu sih teman-teman dari saya untuk masalah kartel merah ini ya. Jadi nggak perlu digubris lah kalau menurut saya, kalau ada nanti teman-teman ngelihat untuk masalah kartel merah ini, ya bolehlah ini disuruh mereka nonton video ini gitu kan. Apa sih tujuan aturan FFP ini, maunya untuk apa gitu kan ya. Ya, itu aja sih teman-teman dari saya. Terima kasih ini sudah nonton video keluh kesah saya, udah 25 menit lebih ya nih. Jadi ya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai di sini. Ya sekali lagi untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya sehingga setiap kali saya upload itu selalu terima notifikasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.